Kita kembali bicara soal filsafat. Ya, ini buat kita-kita yang mau mulai belajar filsafat, kita penting juga bukan hanya sekedar ingin tahu tentang definisi dalam kamus apa itu filsafat, ya, kemudian kegunaannya filsafat. Kita terus masuk lebih jauh untuk melihat hal-hal apa saja yang kemudian ada di dalam perbincangan-perbincangan filsafat. Ada bicara soal etika, ya, ada berbicara tentang retorika, epistemologi, metafisik atau apapun, semua itu logika. Dan kita mau lihat ini ketika orang banyak bicara tentang filsafat sebagai seni tafsir atau hermeneutik. Nah, kali ini teman-teman, kita beruntung saya berjumpa dengan salah seorang yang menggumuli ya problem kefilsafatan sampai pada level doktoral ya. Nah, di samping saya ada kolega saya yaitu Bapak Dr. John C. Simon ya, yang akan berbagi tentang pergulatan beliau di seputar filsafat, khususnya filsafat hermeneutika. Nah, oke, kita langsung saja Pak Doktor. Ini bisa bagi kita semua di sini yang awam sekali tentang filsafat. Apa sih itu filsafat hermeneutik dan apa manfaat kita belajar hermeneutik bagi kepentingan praktis kita? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Padatu atas waktu kita berbincang, berdiskusi, memperkaya wacana, wawasan kita bersama. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang filsafat, maka sering orang merujuk pada akar kata filosofia. Jadi filosofia itu artinya mencintai kebijaksanaan. Nah, yang menarik teman-teman bahwa para filsuf yang mengajar kita tentang bagaimana berfilsafat sejak zaman Yunani dan Romawi itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan. Jadi mereka tidak pernah mengatakan dirinya sebagai sophos, tetapi sebagai filosofos. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang yang namanya pengetahuan, yang namanya kebenaran, yang namanya kebijaksanaan, itu sesuatu yang dicari. Dan sampai kapan kita mencari? Mungkin masukan dari perspektif pendidikan, pedagogi, itu menolong kita bahwa upaya kita menemukan kebenaran atau hikmat atau kebijaksanaan itu tidak pernah ada batasnya, tidak pernah ada kata berakhir. Bahkan orang sering merumuskan from womb to tomb, artinya sejak dari rahim ibu kita sampai kita ke liang kubur, kita terus mencari apa yang namanya hakikat kebenaran, apa yang dimaksud dengan hikmat, apa yang dinamakan kebijaksanaan. Nah, teman-teman, kebijaksanaan itu apa? Nah, kebijaksanaan itu para filsuf juga mengatakan tidak pernah dimiliki oleh manusia. Itu yang menarik. Tetapi pemilik kebenaran atau pemilik hikmat dan kebijaksanaan itu tentu dalam konteks filsafat Yunani adalah logos, yang kita kenal dalam tradisi keagamaan kita, yaitu Tuhan. Berarti kita bisa menangkap bahwa pemilik hikmat, pemilik kebijaksanaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu, setiap kita yang mencintai hikmat, mencintai kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkan kebenaran atau pengetahuan tentang sesuatu hal, kita dipanggil untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan kita. Karena dengan cara begitu kita menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang tetap terus berusaha mendengar apa yang dimaksudkan dengan logos, dengan Tuhan dalam rangka mengajar kita tentang apa yang namanya kebenaran. Ya, nah itu kalau soal itu tadi. Nah, kita ini kan sering dengar orang bilang hermeneutik. Ini barang yang disebut filsafat kah atau apa? Ya, baik. Teman-teman, kata hermeneutik itu, ya sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat dalam upaya banyak orang untuk mendekati pengertiannya itu dari bahasa yang seringkali orang katakan hermeneutik itu dari bahasa hermeneuein,
ya, hermeneuein. Nah, apa yang dimaksud dengan hermeneutik? Yaitu menerjemahkan atau menafsirkan, atau sederhananya upaya untuk memahami sesuatu. Nah, pertanyaan kritisnya begini, mengapa kita perlu memahami? Mengapa kita perlu menerjemahkan sesuatu? Mengapa kita perlu menafsirkan sesuatu? Karena seringkali kita gagal paham. Jadi mengapa memahami itu penting? Karena seringkali kita gagal memahami atau seringkali kita salah paham ketika sesuatu hal tidak secara tepat, tidak secara baik diinformasikan kepada kita. Nah, proses hermeneutik itu penting. Nah, sebetulnya teman-teman, tidak ada langgam ilmu pengetahuan atau genre ilmu pengetahuan yang tidak membutuhkan hermeneutik. Semua ilmu pengetahuan pada hakikatnya membutuhkan hermeneutik sebagai cara kita untuk memahami secara tepat, secara benar, lalu tidak mengalami gagal paham, apalagi salah paham terhadap informasi yang kita ingin ketahui. Sehingga harapannya kebenaran bisa terkuak dan kita kemudian bisa meyakini bahwa kebenaran itu bagian dari proses kita menghayati proses berfilsafat sebagai cara mencintai hikmat atau kebijaksanaan. Ya, jadi ini konsep atau frase gagal paham ini kan sering sekali beredar di ruang publik ya, media. Wah, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Wah, nah artinya ini menunjuk pada konteks hermeneutik ya, yang bicara tentang seni memahami ya. Jangan sampai salah paham. Jadi harus benar paham gitu ya. Salah mengerti harus benar mengerti. Nah, bagian terakhir Pak Doktor, terkait dengan ini instrumen bahasa ini, relevansinya terkait dengan kerja-kerja hermeneutik ini bagaimana melihatnya ini? Ya, ada satu cara yang saya kira terbaik ya dalam rangka kita berproses untuk memahami satu informasi sehingga kita tidak gagal paham bahkan salah paham, yaitu kita melakukan proses membaca dari dekat atau sering orang menyebutnya close reading. Close reading ya. Ya, membaca dari dekat itu maksudnya adalah membaca apa yang dikatakan oleh teks tersebut. Jadi teks itu memberi pesan kepada kita. Nah, kadang-kadang kita seringkali membaca sesuatu informasi sudah banyak prasangka yang ada di kepala kita. Jadi hati-hati teman-teman, prasangka-prasangka itu seringkali menjadi filter, seringkali menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk mencapai pemahaman. Karena itu tugas kita ya selain melakukan proses membaca dari dekat, membaca secara cermat, secara detail informasi yang kita baca supaya kita tidak salah paham atau gagal paham, maka periksa baik-baik apakah ada sudut pandang tertentu atau ada prasangka tertentu yang ada di kepala kita yang dapat menghalangi kita untuk menemukan kebenaran dari informasi yang kita baca. Apa saja prasangka yang bisa membuat kita gagal paham? Banyak, teman-teman. Salah satunya misalnya sikap kita yang menutup diri pada kebenaran. Kita menganggap bahwa kebenaran kita itu datang hanya dari diri kita. Atau kita merasa bahwa kebenaran itu hanya datang dari kelompok kita, komunitas kita. Nah, disinilah saudara-saudara, teman-teman, kita dipanggil untuk terbuka bahwa kebenaran itu bisa datang dari banyak sumber. Karena itu sebetulnya kita merayakan bahwa ada banyak sumber informasi yang kita bisa takar, yang kita bisa seleksi, bahwa itu semua mendatangkan kebaikan dalam rangka kita memperbaiki prasangka-prasangka kita yang hati-hati kalau prasangka itu mendarah daging, kita akan jauh dari apa yang dinamakan pemahaman, tetapi kita akan justru mengalami salah paham dan gagal paham. Jadi sekali lagi ada dua hal. Yang pertama, perbaiki apa yang mungkin kita sadari itu sebagai prasangka yang ada dalam diri kita, yang menghalangi kita untuk memahami sesuatu, yang itu bisa datang dari diri kita, yang menutup diri pada orang lain,
pada pihak lain, pada kelompok lain, atau pada data-data informasi yang datang dari luar diri kita. Itu pertama. Yang kedua, bacalah informasi secara cermat. Inilah yang seringkali kita sebut sebagai literasi, yang hari ini kita harus akui itu payah, dan karena itu kita harus mencoba menjadi seorang yang betul-betul cermat, teliti, detail dalam rangka membaca informasi yang kita dapatkan. Iya, menarik sekali ya bicara tentang bahasa prasangka ini. Artinya ketidakjernihan di dalam memahami bahasa bisa kemudian mengkristal pada sebuah pemahaman atau prasangka-prasangka yang berbahaya kalau kemudian itu tidak dipahami dengan baik. Nah, ini jadi ingat ya persoalan dengan apa yang filsuf Ludwig Wittgenstein ya bicara tentang batas-batas bahasa saya adalah batas-batas dunia saya. Nah, ketika bicara tentang kerja-kerja hermeneutik, kita membutuhkan bahasa ya, bahasa yang baik untuk menjernihkan prasangka-prasangka, pemahaman-pemahaman yang tadi salah paham atau gagal paham dan sebagainya. Dan ini Pak Dokter mengingatkan kita dengan posisi Dewa Hermes ya, sebagai penyambung pesan dari Dewa Zeus kalau tidak salah kepada manusia dalam konteks mitologi Yunani. Nah, ini terakhir lagi. Buku-buku apa saja atau tokoh-tokoh apa saja yang boleh dibaca oleh teman-teman kita terkait dengan hermeneutik ini, Pak Dokter? Ya. Makasih. Teman-teman, ada banyak tentu buku yang bicara tentang filsafat, yang bicara tentang hermeneutik. Tapi saya mau merekomendasikan satu buku, yaitu buku saya sendiri, yaitu buku tentang filsafat Paul Ricoeur. Nah, kebetulan saya menulis secara khusus tentang hermeneutik dari Paul Ricoeur, seorang filsuf dari Prancis. Nah, apa yang menarik dari seorang Paul Ricoeur ketika bicara tentang hermeneutik? Ia mengatakan satu kesimpulan sederhana kalau kita bicara hermeneutik. Jadi hermeneutik atau puncak berhermeneutik atau puncak memahami atau puncak menafsir itu adalah mencapai pemahaman diri yang lebih baik. Dan dalam rangka itu, kata Paul Ricoeur sekali lagi, puncak dari memahami adalah bisa mentertawakan diri sendiri. Mengapa? Karena kita bisa keliru, bisa salah. Ketika orang bisa mencapai tahap itu, bisa mentertawakan diri sendiri, maka percayalah, teman-teman akan mencapai kedewasaan dalam berelasi dengan siapapun, dalam membangun upaya-upaya kritis untuk mencapai kebenaran. Terima kasih, Pak. Nah, menarik ya. Ini yang kita bilang percakapan yang daging semua ya soal hermeneutik, dan beliau adalah narasumber kita yang cocok karena beliau bukan saja sebagai seorang pengajar filsafat, tetapi beliau juga seorang penulis buku filsafat yang tadi sudah disampaikan beliau, yaitu hermeneutik Paul Ricoeur ya. Ini menarik sekali buat kita semua. Teman-teman boleh cari di toko-toko buku ya, khususnya di Canisius. Teman-teman akan bisa jumpai buku beliau atau search di Google Engine. Teman-teman juga akan bisa bertemu dengan sosok beliau dan belajar lebih banyak lagi tentang hermeneutik ya. Sayang sekali ini waktu kita terbatas, tetapi mudah-mudahan next time kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, yang benar-benar ahli ya, di ruang bukan ahli filsafat. Terima kasih Pak Dokter, sampai ketemu ya. Terima kasih teman-teman.